Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Drawing UCL kemarin sudah dilakukan dan kita akan bahas preview beberapa tim yang akan bertanding. Italia jadi negara paling banyak mengirim perwakilan ke UCL. AC Milan, Inter Milan, serta Napoli. Disusul Inggris 2 tim, Manchester City serta Chelsea. Lalu masing-masing perwakilan satu tim dari La Liga oleh Real Madrid, Bundesliga oleh Bayern, Portugal oleh Benfica. Nah, kita akan preview masing-masing tim yang akan bertanding di babak perempat final. Let's go, kita bahas sama-sama. Paling mencolok dari drawing ini adalah bertemunya dua tim yang cukup dominan di liga masing-masing, yaitu Manchester City versus Bayern. Saat drawing ini dilakukan, Bayern berada di peringkat 1 klasemen, sedangkan Man City di peringkat 2 liga domestiknya. Bisa dibilang ini adalah final kebagian lantaran jalan kedua tim untuk sampai ke perempat final sangatlah mulus dengan penampilan impresifnya. Pep hampir punya segalanya untuk mengatasi Nagelsmann. Penyerang nomor 9 murni yang lebih tajam yaitu Haaland akan berhadapan dengan Dayot Upamecano serta De Ligt. Di laga 16 besar lalu versus tim Jerman juga, Haaland mencetak 5 gol yang semuanya dari dalam kotak penalti. Ini bisa jadi senjata jika Bayern menggunakan pertahanan yang lebih dalam, seperti ketika melawan PSG dengan formasi 3-4-3-nya. Sementara Nagelsmann punya pakem formasi untuk mematikan sayap City. Memiliki pemain cepat seperti Musiala, serta ada Alphonso Davies di sisi kiri bisa digunakan untuk mematikan siapapun winger yang dipasang nanti. Dan juga bisa digunakan untuk melakukan fast counter, terutama lewat Musiala yang punya kemampuan lepas dari pres lawan. Nampaknya pertandingan ini akan berjalan dengan sangat hati-hati. Kedua tim akan menggunakan fast counter atau serangan transisi untuk mengekspos pertahanan masing-masing, memanfaatkan duel perebutan bola lewat pressing maupun counter pressnya. Gol yang terjadi di awal laga akan jadi krusial sebagai penentu jalannya laga. Di laga versus PSG, Bayern menunjukkan bisa mengontrol lawan meski tanpa possession. Nagelsmann lebih unggul pada aspek ini lantaran City lebih suka mengontrol lawan dengan possession. Dengan block press mediumnya, Bayern bisa menyulitkan Manchester City walau tanpa bola. Laga menarik lainnya adalah Real Madrid versus Chelsea. The Blues dikalahkan Real Madrid dengan comebacknya di akhir laga pada perempat final musim lalu lewat babak extra time. Dari segi mental, Madrid jelas unggul yang terbukti bisa membalikkan keadaan di musim lalu. Apalagi musim ini Chelsea masih mencari chemistry antar pemainnya. Meski dengan formasi 3 backnya, Chelsea nampak bangkit dengan 3 kemenangan beruntun. Permainan medium blocknya lalu defense dan counter cepat bisa menyulitkan El Real. Lini tengah akan krusial dalam duel perebutan bola. Bola yang dimenangkan akan diubah menjadi serangan balik cepat. Namun, pemain tengah Real Madrid punya resistansi pressing yang cukup tinggi, alias sulit direbut. Modric CS akan bisa mendominasi laga dengan possession, terutama pada laga pertama, yang dilangsungkan di Santiago Bernabeu. Vinicius akan jadi pemain krusial, dan jika Reece James fit, akan ada duel menarik. Benzema pun harus siap dengan agresifnya 3 center back Chelsea yang akan mengikutinya ketika dia turun atau drop meminta bola. Italia kembali mengirimkan banyak perwakilan pada edisi UCL musim ini. Napoli adalah tim yang paling ditunggu-tunggu lantaran penampilan impresifnya. Sayang, tim ini harus berhadapan dengan sesama negara AC Milan. Di atas kertas, Napoli jelas lebih diunggulkan lantaran menang di pertemuan pertama September lalu. Juga dengan langkahnya yang mulus di UCL maupun jadi pemuncak Serie A. Namun, Milan dengan 3 back adalah Milan yang cukup berbeda dari paruh pertama. 3 center back-nya cukup agresif dalam naik untuk press pemain dan shape di belakang masih relatif terjaga meski 1 back tersebut naik. Pun begitu, Milan belum terlihat meyakinkan dalam fase menyerang. Ditambah, Napoli yang sangat on fire mampu lolos ke babak ini dengan mengalahkan tim-tim mapan lain. Liverpool dibabat, Ajax juga diajar dengan skor yang cukup tinggi. Bermain defense dan counter adalah pilihan terbaik Pioli
di laga ini lebih mengandalkan long ball atau bermain direct guna bypass atau melewati high press Napoli yang juga agresif. Juga berharap Malick Thiaw mampu mematikan Osimhen, seperti penampilannya pada leg pertama versus Spurs. Menariknya, kedua tim akan bertemu dalam Liga 3 April nanti sebelum kembali bersua di UCL. Kita bisa menyimak bagaimana pendekatan kedua pelatih, terutama Milan dalam merespon didayanya Napoli di Liga. Sejak 2011, Inter belum pernah mencapai babak ini. Sementara Benfica belum pernah menjejakkan kakinya ke semifinal sejak 1990. Laga ini memang akan jadi pencapaian tersendiri bagi kedua tim. Gambaran awalnya adalah Benfica lebih mengandalkan talenta muda, sementara Inter lebih ke pemain yang berpengalaman. 3-5-2 ala Inzaghi di UCL ini memang lebih fokus pada pertahanan, bagaimana bermain low block dengan 5 back di belakang, serta memanfaatkan wingbacknya dalam menyerang, terutama melawan 4 back, maka Inter bisa melakukan overload di sayap dengan wingbacknya yang naik. Roger Schmidt, meski kehilangan Enzo Fernandez dan Darwin Núñez, bermain cukup stabil. Gonzalo Ramos jadi pemain yang bisa mengancam pertahanan Inter bersama Rafa Silva, terutama lewat aksinya di dalam kotak penalti. Jika back-back Inter nggak berhati-hati, bisa saja kebobolan lewat situasi ini. Top skor Benfica, João Mario mencetak 5 gol yang semuanya dari penalti. Lalu bagaimana prediksi tim ruang taktik? Ada perbedaan pilihan di laga City versus Bayern. Tapi kami berkesimpulan pada leg pertama Bayern akan bermain lebih reaktif seperti pada leg kedua versus PSG, bermain tanpa possession dan mengandalkan transisi cepat, juga tentunya dengan pressing agresifnya. Jika City gagal mencetak gol cepat, Bayern berpeluang lolos. Real Madrid versus Chelsea, sulit untuk nggak menjagokan Real Madrid dengan semua torehannya di UCL. Akan jadi match yang berat buat Chelsea, namun 5 back yang solid serta perbaikan di finishing bisa jadi kejutan. Apalagi jika bisa bermain seperti saat mengalahkan Dortmund, Chelsea berpeluang mematikan penyerangan Real Madrid. Selain Vinicius serta Benzema, Carlo Ancelotti perlu performa dari pemain lain untuk membongkar blok press Chelsea. Milan versus Napoli, kami sepakat untuk mendukung Napoli karena catatan impresifnya. Tapi ini sepak bola dan UCL yang bisa memberikan kejutan. Selain taktik juga ada mental yang berpengaruh di sini. Jika Leao dan Theo mampu membongkar sisi kanan Napoli, bukan nggak mungkin Milan bisa lolos. Sebaliknya, kemungkinan besar lini tengah akan dikuasai oleh Napoli. Di laga Benfica versus Inter, kami menjagokan Benfica. Pun begitu, Inter bisa sangat solid lantaran mencatatkan 5 clean sheet sebelumnya. Situasi-situasi bola mati bisa jadi krusial. Dan siapapun yang bisa mencetak gol lebih dulu punya kesempatan besar untuk menang dan lolos. Nah, bagaimana prediksi kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.